Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Lina Rosmawati, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Izinkan saya menyampaikan pemahaman saya mengenai pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang merupakan syarat tugas modul 1.1A7 mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara yaitu pertama, azas pendidikan, yang kedua, dasar-dasar pendidikan, yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat, budi pekerti. Azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Di dalam azas pendidikan Ki Hajar Dewantara terdapat adanya trilogi pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, di depan sebagai teladan. Ingmadyo Mangun Karso, di tengah dapat membangun semangat. Dan Tutwuri Handayani, di belakang dapat memberikan dorongan. 2. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan di sini, menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri-sendiri. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid mempunyai alamnya sendiri-sendiri. Pendidik di sini ibarat seorang petani, sedangkan anak atau siswa ibarat sebuah bibit atau benih. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak ini bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas atau bibit unggul, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari, serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Didiklah siswa dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Untuk memajukan peradaban manusia, hendaknya seorang pendidik harus terus bergerak menembus sumbu nilai-nilai kemanusiaan. Ibarat tata surya yang selalu terus bergerak tanpa henti. Di dalamnya terdapat beraneka ragam planet dengan ciri khas dan karakter masing-masing. Setiap planet mempunyai kecepatan yang berbeda dalam mengitari matahari pada orbitnya. Namun tak perlu memaksakan bumi hingga menjadi Saturnus ataupun sebaliknya.
Dalam pendidikan, anak juga memiliki keberagaman. Mereka memiliki bakat, minat, potensi, dan keunikan masing-masing. Sebagai pendidik, hendaknya mampu menghargai keberagaman, bukan malah sibuk untuk menyeragamkan keberagaman. Yang keempat, budi pekerti. Budi terdiri dari 3 aspek. Pertama, cipta, 2 rasa, 3 karsa. Cipta dapat menanamkan pikiran. Rasa memperhalus perasaan, sedangkan karsa memperkuat kemauan. Pekerti merupakan sebuah tenaga yang dapat menyehatkan jasmani. Bermain. Bermain adalah kodrat anak-anak. Permainan anak-anak dapat menjadi bagian dari pembelajaran. Pendidikan berhamba pada anak. Pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan hormat, bebas dari segala ikatan, atau tanpa adanya tekanan atau paksaan. Dengan suci dan ikhlas mendekati anak, tidak untuk meminta hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Pendidikan membahagiakan anak dengan memberi kesempatan kepada anak untuk menggali kompetensinya dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tantangan dan solusi penerapan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks di kelas ataupun di sekolah. Kegiatan yang saya lakukan di dalam kelas dengan memberi kebebasan penuh kepada siswa untuk selalu aktif dalam pembelajaran, baik itu dalam hal berpendapat, mandiri, kreatif, dan kolaboratif, sehingga pelajaran IPA dapat menyenangkan bagi siswa. Saat pandemi COVID-19, saya merancang kegiatan pembelajaran dengan jarak jauh, yaitu membentuk MGMP di sekolah. Hal ini merupakan hal yang baru dan tantangan buat saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk membuat sebuah video pembelajaran sendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Selanjutnya, saya berinteraksi dengan teman sejawat dan masyarakat. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pemaparan saya mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia, calon guru penggerak Angkatan keempat, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.